Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah lama nggak ketemu. Apa sih? Comeback nih, diriku comeback setelah sekian lama vakum. Kayak idol aja. Teman-teman, kalian ngerasa juga nggak sih kayak yang aku rasain? Iya. Awalnya aku tuh paling males banget ikut pengajian atau apalah namanya itu. Soalnya suka zuzon duluan. Halah, paling nanti intinya kalau nggak disuruh syukur ya sabar doang, itu aja sih. Itu aja pasti. Semakin kesini aku merasa ternyata bukan Islam yang kerdil, tapi pemikiranku aja yang sempit. Dan wah, semakin aku pelajari semakin sadar dan malu bahkan bahwa Islam tuh agama yang luas banget. Kalau mau diasumsikan aku bakal hidup selama 60 tahun misalnya, belajar Islam itu mungkin gak ngabisin waktuku seumur hidup, itu gak bakal cukup. Bayangkan dari bangun tidur aja udah ada ilmunya. Aktivitas apa sih yang gak diatur oleh Islam? Makan ada, bercermin ada, naik kendaraan ada, boker ada, kaki apa yang duluan dipakai buat masuk WC juga ada. Kata murabi aku nih, ampe bangun negara juga ada di Islam. Jadi rugi banget kalau kita ngerasa solusi Islam itu cuma sabar dan syukur. Tapi Islam itu benar-benar lengkap dan menyeluruh. Semuanya udah ada solusinya. Pergaulan, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, politik luar negeri, politik dalam negeri, ada peradilan. Jadi beruntung banget kita semua yang terlahir Islam. Wong panduan hidupnya udah ada kok, tinggal nyontek diikuti. Tapi pertanyaannya, kita yakin atau enggak sama Islam? Itu aja dulu. Itu juga kadang ya, kalau saking banyaknya ilmu Islam itu kita sampai bingung mau dimulai dari mana, ya enggak sih? Kalau lihat di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, kalau kita lihat kayak pembahasannya itu terlalu berat buat diriku yang masih cetek ini. Kadang langsung pusing duluan gitu liatnya, ya enggak sih? Apalah daya kita ini yang kadang mau hijrah, mau dekat sama Allah tapi nggak tahu mulai dari mana. Makanya di sini penting banget kita punya guru, punya komunitas buat hijrah, buat ngajarin mulai dari yang paling dasar banget gitu. Tapi karena aku ini anaknya baik, aku bakal share pelajaran ilmu yang aku pelajari, mulai yang paling dasar buat kalian teman-teman aku yang kadang budiman. Aku tahu kalian itu kebanyakannya kerja, jadi gak ada waktu buat nuntut ilmu, buat datang ke kajian, ya gak sih? I know that. Apa sih? Tapi ingat ya teman-teman, menuntut ilmu itu wajib, sama wajibnya dengan sholat. Jadi ya paling tidak adalah seminggu sekali ikut kajian ya, belajar agama. Oke. Nah, pertama kita belajar dari yang paling dasar, potensi diri manusia. Potensi diri manusia itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah, kebutuhan yang timbul karena kerja organ-organ dalam. Yang ini wajib banget dipenuhi, kalau enggak bakal merusak organ tubuh, menimbulkan penyakit, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Contoh nih, makan, minum, tidur, boker, BAK, buang air kecil dan sebagainya. Terus yang kedua itu naluri atau gorizah, muncul akibat faktor eksternal, pemicu dari luar, dan ini tidak wajib buat dipenuhi. Naluri atau gorizah ini terbagi 3 lagi. Yang pertama gorizah nau atau naluri nau, naluri berkasih sayang atau melestarikan keturunan. Contoh, lihat cewek jatuh cinta, itu namanya naluri nau. Ada anak kecil lucu pengen disayang, namanya naluri nau.
Melihat orang kesusahan timbul rasa iba, pengen dibantu, namanya naluri nau. Kemudian yang kedua, gorizah atau naluri bako. Naluri ini namanya naluri eksistensi diri atau mempertahankan diri. Contoh, rasa ingin bersaing, naluri bako. Marah saat dihina orang lain, naluri bako. Rasa kecewa karena dihianati orang lain, naluri bako. Berusaha mengejar cita-cita, itu naluri bako. Dan gak ada hisapnya karena itu naluri. Kemudian yang ketiga, gorizah atau naluri tadayun. Naluri mengkultuskan sesuatu atau mempertuhankan sesuatu. Contoh, menyembah pohon. Banyak banget sih contohnya, menyembah batu, menyembah dewa-dewa, menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, ketiga naluri ini kalau nggak terpenuhi nggak bakal mati ya, paling cuma gelisah. Dan kalau terpenuhi akan merasa damai. Coba lihat video ini, kita bakal tahu kekeliruan berpikir, bukan menjudge orangnya ya. Lagi ini bukan ngomongin soal personnya ya, no hard feeling. Ini lagi ngomentarin tentang pendapatnya dia yang akan kita kritik. Kita dengarkan video berikut ini. Karena berhubungan seks itu alamiah sama seperti kebelet boker. Sekarang gini, lu kebelet boker nih, oke? Terus nggak ada toilet sekitar lu. Kalau lu kebelet boker tapi nggak ada toilet, yang lakuin adalah lu tahan dulu kan. Udah lu tahan nih, udah lu tahan banget. Terus masih nggak ada juga toilet. Terus yang lakuin apa? Ya boker sembarangan, boker di rumput, di semak-semak dan segala macam ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jorok, penyakit di mana-mana. Itu kan intinya dari lokalisasi. Untuk semuanya harus satu tempat, sehingga LSM bisa kerja sama pemerintah, sehingga bisa ngirim tenaga medis untuk memastikan bahwa pekerja seksnya di situ bersih dari penyakit. Nah, dari sini teman-teman pasti udah bisa nebak kan kekeliruan berpikirnya. Dia menyamakan kebutuhan seks dengan kebutuhan buang air besar. Padahal ini sudah berbeda. Kebutuhan buang air besar masuknya ke kebutuhan jasmani. Kebutuhan seksual itu masuk ke kebutuhan naluri. Artinya, kalau buang air besar emang harus dipenuhin, karena kalau enggak organ-organ tubuh rusak dan akan bisa mati. Tapi kalau kebutuhan seks itu bisa ditekan, nggak ada alasan demi rasa nafsu seksual sampai harus kemudian melegalkan prostitusi. Ini secara logika berpikir ya, ini nggak ngomongin secara syariat Islam. Karena kalau mau diturutin bahwa buang air besar itu harus kemudian dibikinin toilet dan seks juga harus dibikinin tempat untuk prostitusi, harusnya di zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman kekhilafan Islam itu sudah banyak banget orang yang seks sembarangan. Karena kan di sana dilarang berhubungan seks bebas dan juga nggak ada prostitusi. Berarti banyak banget dong angka HIV, tapi kan ternyata nggak ada. Jadi bukan karena itu ya, karena orang yang tidak berhubungan seksual itu masih fine-fine aja sebenarnya hidupnya. Oke, yang ketiga itu akal. Udah ada kan yang pertama tadi kebutuhan jasmani, terus naluri terbagi tiga, ada nau, bako, sama tadayun, dan yang ketiga itu akal. Akal ini yang paling istimewa dari manusia, yang membedakan antara manusia dan hewan. Akal ini yang nanti membimbing manusia untuk menentukan cara untuk memenuhi kebutuhannya, ya kebutuhan tadi jasmani dan naluri. Ini juga yang buat kita dihisap karena pilihan kita untuk memilih jalan yang baik atau buruk. Jadi yang membuat manusia jadi manusia tanda kutip adalah akalnya. Hewan juga punya kebutuhan jasmani, juga punya naluri, cuma nggak ada akal. Makan ya tinggal makan. Itu hewan. Mau punya orang atau bukan, kalau lapar ya makan. Hewan. Nafsu dikit ya langsung kawin. Itu hewan. Kalau marah ya langsung hajar aja. Itu hewan. Nah, kalau ada manusia punya akal, akalnya ada loh ya, tapi nggak dipakai. Senggol dikit bacot, lapar korupsi. Ups, itu sama aja dengan hewan. Maka akal ini yang paling penting buat kita, yang dipakai buat memenuhi kebutuhan kita secara baik dan benar. So, cintai akalmu. Tapi
banyak juga loh yang udah ngerasa pakai akal buat mikir, tapi sebenarnya mereka tuh nggak mikir sama sekali, alias menghayal, halu, zone. Itu yang bakal kita bahas di next episode. Ada episodenya lagi loh. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.